Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 14 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 14 Desember 2024. Oke, perasaan dia terhadap dirimu hari ini, aku merasa dia kayak merasa kurang cukup atau kurang percaya diri ya, sehingga saat ini dia seperti menjauhi kamu, menyabotase dirimu, menghindari kamu ya. Aku lihat di sini memang dia juga orangnya egois, terus juga banyak ketakutannya, bahkan untuk menghadapi kamu pun ada rasa ketakutan. Mungkin dia sempat membuat salah sama kamu sehingga ada rasa takut untuk menghadapi kamu. Terus juga orangnya gampang frustasi ya kalau aku lihat di sini. Aku lihat juga nampaknya dia kayak butuh waktu untuk healing terlebih dahulu, butuh waktu untuk cari cara gimana caranya untuk bisa melanjutkan hubungan kalian tuh ya. Aku lihat di sini kayak dia sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini, tapi karena itu tadi ya ada rasa kurang percaya diri, jadi masih belum ada action, justru malah seperti menghindari kamu saat ini atau hari ini gitu ya. Jadi nampaknya memang membutuhkan waktu untuk bisa datang lagi ke kamu. Ditambah lagi di sini dia lihat kamu tuh justru malah sekarang tidak lagi menoleh ke belakang atau tidak lagi menoleh ke dia, tidak lagi mau berurusan dengan dia seperti itu. Bahkan dia lihat kamu justru sekarang tuh lebih memilih untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu, have fun ya, dan menjalani hidupmu yang melajang saat ini. Dia melihat kamu justru malah lebih bahagia dengan kehidupanmu sendiri, kamu lebih bahagia tanpa dia, kamu justru malah lebih menikmati masa-masa kesendirianmu. Itu yang membuat dia merasa kayak, waduh, semakin nggak percaya diri gitu mau datang. Oke, ada separation. Berarti memang kamu dengan dia ini sudah ada perpisahan, dan sebenarnya perpisahan ini membuat dia merasa sedih, membuat dia merasa ada kepahitan di dalam kehidupannya. Dia merindukan kamu, dia selalu memikirkan kamu. Terus itu dia seperti kayak memandang kehidupan dia di masa depan itu seperti tidak pasti. Dia merasa seperti bingung gitu ya untuk memandang masa depan. Jadi kalau kamu saat masih bersama dia mungkin tuh ini sering merasa kayak selalu mengarahkan hidupnya atau mendukung dia atau selalu ada untuk dia seperti itu ya, sehingga dia memandang masa depan itu seperti ada gambaran. Nah, terus itu juga ketika dulu masih bersama kamu itu seperti memiliki planning atau rencana-rencana untuk masa depan itu, maunya begini, maunya begitu gitu ya. Dan
dan memang ada action gitu ya, kamu mencoba untuk mengusahakan masa depan kamu bersama dia, atau paling tidak kamu mengusahakan dirimu agar di masa depan ada arah tujuan gitu ya. Nah, ketika kamu sudah tidak lagi bersama dia, sekarang tuh tidak ada lagi yang mungkin menceritakan planning ke depannya akan seperti apa, mau seperti apa gitu ya. Terus itu nggak ada lagi yang mungkin mengarahkan dia masa depannya akan seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada lagi seseorang yang selalu mengajak dia untuk berbagi cerita, berbagi ide-ide ya, rencana-rencana seperti itu ya, sehingga kalau dia memandang masa depan tuh kayak blur gitu ya. Dan ya, dia sedih, dia merasa rindu, dia selalu memikirkan kamu. Karena memang hari ini dia tuh ngerasa banget cinta dia itu semakin dalam terhadap kamu, semakin besar ya. Dan dia ingin sekali rasa cinta dia ini dibalas oleh kamu gitu. Jadi mungkin dulu tuh ketika kamu sangat menunjukkan rasa cintamu ke dia ya, bucin banget dulu itu kamu sama dia, mungkin ya kamu diginiin, kamu tidak diperdulikan oleh dia, kamu tidak dianggap, kamu tidak menerima keadilan atau rasa cinta dan kasih sayang yang pantas dari dia gitu ya. Sehingga aku lihat keadaannya nampaknya berbalik sekarang ya. Ketika dia sudah mulai menyadari bahwa dia sangat mencintai kamu ya, kamunya udah cuek ya, kamunya tidak mau menoleh ke belakang lagi, kamunya sudah tidak mau menoleh ke diri dia lagi ya. Sehingga aku lihat di sini dia sangat-sangat berharap bisa menerima kasih sayang atau cinta yang setara gitu loh, atau sama-sama kita menunjukkan atau memberikan kasih sayang dan cinta yang sepadan gitu. Aku lihat di sini. Oke, ada coffee cup ya, memang ada ekspektasi, ada keinginan ingin bertemu dan berbicara, menikmati momen bersama dengan kamu lagi. Dan aku lihat di sini dia ngerasa banget kan, saat ini tuh dia sama kamu tuh sudah seperti orang asing ya. Kamu dengan dia tuh sudah dingin, sudah saling fokus dengan kehidupan masing-masing seperti itu. Sehingganya si dia ini pengen lagi membangun kedekatan atau membangun persahabatan kembali dengan kamu ya. Kenapa dia hanya ingin menjalin kembali kedekatan atau persahabatan dengan kamu? Karena dia tahu dulu tuh dia sempat mungkin mengecewakan kamu, selingkuhin kamu, nyakitin kamu gitu ya, sehingga nggak bisa tuh, dia rasa nggak bisa kalau misalkan ucuk-ucuk dia datang ngajak balikan, otomatis kamu bakalan menolak dia dong ya kan, karena kamu kan pernah disakiti olehnya. Sehingga ya dia pengen melakukan pendekatan atau balikan lagi sama kamu itu step by step, pelan-pelan gitu ya. Jadi tidak terburu-buru. Jadi di sini dia pun memang menyusun taktik ya, menyusun rencana untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Walaupun mungkin akan terlihat lambat ya, pergerakannya mungkin akan terlihat lambat, tapi ya dia sadar gitu, dia tahu kalau dulu tuh dia ngelukain kamu, jadi mungkin kamu gak akan dengan mudahnya menerima dia lagi gitu. Apalagi ngeliat dari situasi yang sekarang aja kamu cuek banget gitu sama dia. Gimana mau dengan satset datengin kamu gitu, atau
mengajak kamu balikan, otomatis ya kamu tolak lah dianya gitu. Dan dia juga akan ada rasa nggak enak juga sama kamu gitu. Bahkan aku lihat di sini ada love ya. Jadi memang sebenarnya si dia ini masih mencintai kamu, bahkan masih sangat mengagumi kamu. Dia kagum dengan keberanianmu, dengan karakter kamu, sifat kamu, keteguhan hatimu, ya. Apalagi di sini mungkin kamu tuh sudah benar-benar berubah, ya. Kamu sekarang mungkin lebih percaya diri, lebih berani. Ya, aku lihat di sini juga dia merasa terpesona juga ya dengan dirimu sekarang. Mungkin kamu sekarang lebih menyayangi dirimu sendiri, mempercantik dirimu. Mungkin banyak hal-hal yang sudah kamu capai, ya. Kamu lebih bahagia seperti itu. Dan aku lihat memang di sini dia menginginkan adanya suatu komitmen bersama kamu, ingin memiliki hubungan yang berjangka panjang, ya. Aku lihat di sini. Terus itu dia menyadari memang di antara kamu dengan dia nih memang ada suatu perbedaan yang sulit untuk bisa disatukan, ya. Ada perbedaan yang tidak bisa didamaikan atau disatukan. Entah itu tentang apa, mungkin ada perbedaan agama, negara, ras, suku, bangsa, atau apapun, ya. Aku lihat di sini, atau bisa jadi mungkin status pernikahan itu, ya. Jadi ada perbedaan yang sepertinya tidak bisa tidak mudah atau tidak bisa disatukan. Bisa juga tentang prinsip, tujuan, keinginan, atau apapun di antara kalian. Sehingga aku memang lihat di sini perpisahan atau perceraian itu sudah terjadi ya di hubungan kamu dengan dia. Tapi dia ini menganggap kamu belahan jiwa loh, ya. Dia menganggapmu belahan jiwa, dia menganggapmu pasangan hidupnya, dia menganggapmu sahabat dalam hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar pasangan, kamu tuh juga dia anggap seperti sahabat. Karena memang mungkin cara kamu memperlakukan dia selama ini tuh bukan hanya sekedar pasangan, pacar, atau ya pasangan, tapi juga kedekatan kalian itu seperti benar-benar yang sahabat, yang saling peduli gitu ya, saling memahami, saling menjaga, ya seperti sahabat gitu. Jadi sangat dekat gitu. Tapi ya juga selain sahabat ada juga rasa cinta yang begitu besar, ya, sehingga kalian itu seperti sahabat dan pasangan. Oke, kenapa kalian saat ini tuh dipisahkan oleh dia? Kenapa saat ini kalian itu bercerai dengan dia atau berpisah dengan dia? Karena di sini memang ada campur tangan dari semesta, campur tangan dari Tuhan gitu ya. Karena di sini semesta ingin melindungi kamu dari orang-orang yang mungkin akan mencelakai kamu atau menyakiti kamu, ya. Semesta ingin melindungi kamu, menghindarkan kamu dari bahaya. Makanya di sini semesta menjauhkan kamu dari dia. Ya, aku lihat di sini kamu tahu sendiri kok, ya, orang ini seperti apa red flagnya, orang ini membuat hubungan kalian setoksik apa, seperti itu ya. Bisa jadi mungkin berulang kali melakukan kesalahan atau menyakiti kamu, seperti itu. Makanya di sini semesta ingin melindungi kamu, menjauhkan kamu dari mara bahaya, ya. Entah sebesar apa luka yang telah kamu rasakan dari dia, tapi yang pasti di sini semesta tidak mau lagi menghancurkan dirimu, justru malah semesta mengangkat derajat kamu, ya. Setelah kamu tahu bahwa orang ini tidak patut untuk kamu perjuangkan, orang ini tidak patut untuk kamu
pertahankan seperti itu. Ya kamu rasakan sendiri, kemarin kamu hancurnya sebesar apa, sakitnya seperti apa tuh ya. Ya, jadi semesta ingin menolong kamu. Sebenarnya semesta tuh sudah menolong kamu sedari awal. Ya, sedari awal semesta tuh sudah menolong kamu, sudah memberitahumu bahwa sedari awal semesta sudah nunjukin nih orang itu seperti apa. Ya, kenapa dia kok selama ini atau sedari awal tuh sering banget nyuekin kamu, atau kalau misalkan kamu menghubungi dia lama gitu balesnya, atau lama gitu ngangkat teleponmu seperti itu. Kenapa? Terus kenapa kok dia ini orangnya suka hilang-hilangan, kenapa? Jadi kadang langsung ditunjukkan gitu oleh semesta. Oh, ternyata terbukalah ternyata di media sosial dia suka bermain wanita atau bermain pria atau apa gitu ya, ternyata dia cuek banget orangnya atau gimana gitu ya. Cuman mungkin selama ini ya karena mungkin kamu terlalu bucin ya, sehingga kamu mungkin sering mendenial. Tapi oke, aku lihat kali ini tuh benar-benar semesta menolong kamu banget dari suatu bahaya yang benar-benar apa ya, akan menyakiti kamu banget gitu. Oke, ada desire. Memang si dia ini ya sangat-sangat bernafsu dan menginginkan kamu. Ya, dia ini ada gairah secara seksual terhadap kamu. Jadi bisa jadi juga mungkin sedari awal ketika kamu kenal sama dia itu sering menunjukkan sikap-sikap kayak ganjen genit yang berhubungan dengan seksualitas gitu ya. Mungkin dia pernah sempat ngajak kamu untuk staycation, ngajak kamu check in ya, atau bertemu dan ngajak kamu staycation bla 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 yang semacam itu ya. Atau mungkin ya memang sempat pernah melakukan tindakan tidak senonoh yang mungkin menampilkan area-area yang sensitif terhadap kamu, atau bahkan mungkin pernah melakukan gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin orangnya ya itu bisa jadi memang mungkin dia dari awal memiliki niat-niat yang seperti itu, atau ingin memanfaatkan kamu untuk melampiaskan gairah seksualnya ya. Tapi memang dia terhadap kamu tuh ada nafsu, ada gairah secara seksual, dan juga memang ingin memiliki kamu. Tapi ini komitmen tuh ya, kan di sini ada komitmen ya. Komitmen itu bukan berarti tentang pernikahan juga, enggak. Bisa jadi komitmen itu hanya ingin memiliki tanpa memberikan status. Jadi kayak kamu tetap jadi milikku, tapi aku ya tidak memberikanmu suatu pernikahan. Bisa jadi seperti itu komitmen ya. Enggak, komitmen itu enggak harus tentang pernikahan gitu. Makanya selama ini mungkin sebagian dari kalian menjalani hubungan dengan dia juga hubungan tanpa status, tapi giliran kamu pergi meninggalkan dia, dianya nggak terima. Atau bisa jadi ketika kalian berpisah, ini orang ucuk-ucuk datang lagi. Jadi hubungannya mungkin sering on off atau putus nyambung gitu. Jadi memang karena ingin memiliki kamu, ingin membuatmu selalu ada di sisinya, tapi bukan berarti ya ingin menikahimu gitu ya, kalau memang kalian belum menikah dengan dia. Tapi kalau misalkan kalian sudah menikah, mungkin sebagian ada yang sudah divorce, ada yang sudah berpisah ya. Atau bisa jadi juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, dia mungkin janda atau duda seperti itu. Atau bisa jadi juga kamu ternyata yang janda atau duda. Disituasikan saja ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia masih ada keinginan untuk bertemu denganmu lagi ya, bersatu denganmu. Tapi memang nampaknya tidak satset orangnya ya. Tindakan dia tidak satset, mungkin akan lambat gitu ya. Dan juga memang masih ada gairah
keinginan secara seksual ingin memiliki kamu. Ingat ya, memiliki kamu bukan berarti akan menikahi kamu. Ya seperti komitmen itu ya, memiliki, tapi bukan berarti belum pasti juga akan menikahi kamu. Karena di sini kartunya nggak ada tentang wedding ya, tentang pernikahan. Okay, I want to feel that away again. Ya, jadi memang ini energi orang emak dan dia ingin merasakan kembali perasaan yang sama seperti dulu, diperhatikan oleh kamu, disayangi, dicintai oleh kamu. Terus itu di-treat kamu dengan ugal-ugalan kayak gitu ya. Disayangi, dimanjakan, nah seperti itu. Apapun perasaan yang dulu pernah dia rasakan dari perlakuan yang kamu itu pengen dia rasakan kembali, atau ya dia ingin ngerasain lagi ketika dia bersama kamu itu penuh euforia, penuh dengan kebahagiaan, di-treat secara ugal-ugalan kayak gitu kan bahagia ya, seperti itu. Nampaknya memang ada suatu kebenaran yang terungkap, ada suatu rahasia atau sesuatu yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, atau memang ada suatu keadaan yang mungkin selama ini tuh masih dia belum ketahui, dan akhirnya itu semua terbongkar. Ya, entah kebohongan dia atau memang ada sesuatu yang mungkin selama ini belum dia ketahui gitu dan terbongkar ya. Semuanya terungkap, semuanya semua kebenarannya itu terjelaskan atau akhirnya ditemukan gitu ya. Dan ternyata kebenaran itu justru malah membuat dia hancur. Jadi misalkan contohnya gini, dia selama ini tuh menutup-nutupi bahwa dia itu sebenarnya ada pasangan lain gitu ya. Jadi ketika di depan kamu dia pura-pura hanya memiliki kamu, hanya mencintai kamu ya, hanya ada kamu, pokoknya selalu menunjukkan senyum manis atau perlakuan manis, padahal sebenarnya di belakang kamu dia merahasiakan adanya pasangan lain. Tahu-tahu ketahuan tuh sama kamu, ternyata dia ada pasangan lain. Nah, akhirnya di sini ya yang tadinya dia hanya ingin memiliki kamu tanpa diberikan komitmen, tanpa diberikan status ya. Tapi ternyata ya kamu sangat kecewa. Akhirnya ya kamu mungkin bertengkar dengan dia, kamu langsung menjudge dia apa gitu, tukang selingkuh atau apa gitu ya. Akhirnya kalian berpisah sehingga ya menghancurkan dia ya. Dan I'm so attracted to you ya, jadi dia masih sangat-sangat tertarik padamu. I want you, dia masih sangat menginginkan kamu. We need to let each other go. Tapi mau nggak mau saat ini memang nampaknya memang harus berpisah dulu gitu ya. Kalian harus masing-masing aja dulu gitu. Kenapa ya? Karena di sini atas tindakan dia di masa lalu membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, membuat kamu patah hati ya. Jadi lebih baik kamu healing aja dulu ya, karena dia pun takut menghadapi kamu saat ini, karena mungkin sikap kamu sekarang jauh berbeda, aura kamu pun mungkin berbeda sekarang, sehingga sekarang tuh dia kayak takut gitu untuk menghadapi kamu, untuk bisa menyeimbangkan energi kamu kayak gitu ya. Jadi ya oke, lebih baik kita untuk saat ini sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Dan oke, karena di sini dia itu kan orang yang sebenarnya takut ditolak
ya. Orang yang takut ditolak, orang yang takut disalahkan, orang yang tidak mau disalahkan, ya mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang narsistik atau bahkan NPD gitu. Sehingga maunya dia selalu benar, dia selalu menjadi pusat perhatian, dia selalu harus jadi center of point gitu ya. Dia harus disanjung-sanjung, dia harus dibangga-banggakan, ya dia harus, ya pokoknya semua harus yang baik-baik itu ada di dia gitu ya. Sehingga di sini dia tidak mau kalau misalkan dia dicampakkan, maunya dia yang mencampakkan. Makanya di sini I love you before you could leave me. Jadi kalau misalkan kamu menunjukkan sikap acuh sebelum orang lain itu punya perspektif bahwa dia ditinggalkan oleh kamu, dia duluan yang menunjukkan tindakan atau sikap meninggalkan kamu. Makanya sekarang ketika kamu cuek sama dia, acuh sama dia, justru malah kayak apa ya, dianya yang kayak menunjukkan sikap kayak nggak butuh kamu gitu, kayak menghindari kamu, kayak merasa apa ya, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan orang terpenting dalam hidupnya. Nah, yang seperti itu. Ya, dia menunjukkan sikap yang seperti itu sekarang. Gitu, karena yaitu aku lihat memang dia tidak mau gitu. Kalau perspektifnya itu terlihat bahwa dia ditinggalkan oleh kamu, maunya dia yang meninggalkan kamu. Gitu, ya. Oke, jadi aneh ya orang ini, orang dia yang salah tapi dia yang tidak mau dilihat salah gitu. Maunya kamu yang dilihat akan rugi jika meninggalkan dia, padahal ya kamu baik-baik saja. Aku lihat di sini justru malah party-party bahagia aku lihat di sini ketika kamu meninggalkan dia. Gitu. Ya. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Leo. Kemudian ini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo lagi. Energi paling kuat ada Scorpio. Oh, sudah ya. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan pembacaan ini dan tidak membuat kalian pusing mendengarnya. Bisa jadi kalau tidak ada di zodiak, ada di angka, bulan, atau shio, atau huruf ya. Ya, itu entah tentang apa, mungkin kalau angka lahir, angka tanggal lahir gitu ya, atau tanggal perpisahan, atau umur bisa jadi. Ada 4, 31, 27, 25, 8, 18, 13, 12, 29, 14, 10, 20, 3, 21, 11, 23, 9, 2, 5, 24, 7, 15, 30, 16, 6, 26, 1, 28, dan 19. Bulannya bisa bulan apapun di antara kalian ya. Ada Agustus, Juli, Desember, Maret, Mei, Juni,
Oktober, Februari, September, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio kelinci, sio macan, sio tikus, sio monyet, sio kuda, sio ular, sio ayam, sio babi, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. NFV TXMZ OSWKGHLR JIBDQAG. Ya, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.